Oh nggih. Niki amargi kematian niku pasti dan saya juga merasa sudah tua. Mau menanyakan tentang kematian juga. Lah, kalau saya amati itu kan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Ini ibu apa bapak dah suaranya? Ibu-ibu niki Gus. Nggih ngapunten. Di tempat-tempat umum, di pasar umpamanipun ngoten niku. Kalau saya lihat-lihat itu kan hampir semua orang-orang Islam itu setiap saat, setiap hari itu sudah biasa menyebut-nyebut, memanggil-manggil Gusti Allah. Kalau lagi senang ya ngucap alhamdulillah, kalau lagi mau melakukan suatu ya bismillah, kalau lagi sedang ada kesusahan ya kadang istighfar atau kadang ya yang lain-lain gitu. Tapi kok kenapa orang-orang Islam itu sudah setiap saat, setiap hari itu menyebut-nyebut Gusti Allah, tapi kenapa masih ada rasa takut menghadapi kematian? Lah, yang saya tanyakan, bagaimana caranya menghadapi kematian itu dengan senang hati, tidak dengan rasa takut? Nggih, sampun sekal semonten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dodi dari Ungaran. Dan jujur aja dalam hal ini saya baru mengenal ngaji ini baru 2 bulan Pak Gus. Tetapi alhamdulillah saya 2 bulan kemarin sempat ke Mojokerto. Meskipun dalam konteks ini saya tidak memenuhi syarat dalam hal ini untuk 40 hari. Pertanyaan saya, setelah saya pulang dari sana, pada saat saya melakukan sholat, itu hati saya selalu berzikir, menyebut Allah, Allah, Allah. Tetapi satu sisi secara syariat kan kita wajib hukumnya membaca Al-Fatihah atau sholat-sholat lain. Nah dalam ini sepanjang sholat tadi, kalau saya ikutin syariat tadi, dodo itu apa? Hati saya semakin bergemuruh menyebut asma Allah tadi. Nah dalam hal ini saya harus bagaimana untuk hal ini? Untuk mohon sarannya, Gus. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jenengan sholat, awal ingin hati itu memang betul-betul bertemu Allah. Apapun yang Allah terjadikan di tengah-tengah sholat, jenengan iki lupa Fatihah, dikarenakan hati sampean iku sibuk ngerasake kehadiran Allah, dan atau jenengan iki diterjadikan sesuatu yang lupa akan rokaat dan lain sebagainya. Pun niku jangan menjadikan mamange ati sampean datang Allah. Memang secara syariat wis kudu sesuai dengan aturan-aturan syariat, tapi kebanyakan kita itu sibuk memfokuskan diri terhadap rukun-rukun sahnya sholat, bacaan-bacaan itu, terus menjadikan hati ini lalai dari Allah. Eman kalau menurut saya, eman, tahu eman ya? Sayang. Tapi jikalau memang betul-betul dalam sholat sampean itu dalam hati ada keinginan ingin betul-betul ketemu Allah, udah
apapun yang diterjadikan Allah di situ terkait hukum syariat ini tadi, sampai rukuk keliru sujud misalnya, udah sampai ngalir mawon, sampai ngalir. Tahu mengalir? Kita akan bisa mengalir dan terima sendiko dawuh manakala semuanya itu sudah sampai sandarkan kepada Allah. Kalau menurut kami seperti itu, Pak. Syukur. Di situ juga miturut syariatnya cocok, lebih-lebih hakikatnya hati sampean terus bergemuruh. Yang namanya rasa sejati itu mau terus tumbuh dan mencorong. Syukur. Tapi kalau Allah menterjadikan sampean iki cara syariat, hukum aturan syariat dalam salat itu rusak, ya udah jenengan ngalir mawon. Sing penting terutama adalah yang harus sampean petik adalah, yang harus kita dapatkan adalah pertemuan itu. Urusan nggih ngapunten rong rakaat dadi 10 wis aja tiba empun sampak ndamel ngresahi ati ora usah. Misalnya malah petang rakaat dadi rong rakaat, rukuk keliru sujud, ngadep ngulon keliru ngadep nget. Sebab posisi rusak iku sampean gak ngerti. Sing ngerti kan wong liya. Aman mang imami lho. Mestine rokok kok langsung sujud. Sing ngerti wong liya. Jenengan ora ngerti. Sampeyan mau kok ngadep ngetan sih? Mestine Anda sholat itu madhep ke barat kok menghadap ke timur. Sampeyan gak ngerti. Sing ngerti orang lah. Wes ojo diurus ngoten niku. Jangan menjadikan satu masalah dalam hati sampean, tapi tetap akan menjadi masalah bagi orang lah. Apalagi jenengan jadi imam. Habis jenengan iki ngimami sama-sama ngadep ke barat, sama ngadep timur sendiri, iya nek mayoret. Lah ngoten ta. Tapi sampean gak ngerti. Yang terpenting adalah di dalam sholat itu bisa bertemu Allah bagaimana. Itu aja. Sebab seluruh di dalam ayat-ayat Al-Quran 30 juz niku Pak ya, 114 surat, nggak ada satupun Allah mengatakan dalam ayat itu jikalau membahas sholat itu memakai kalimat fa'ala, tapi koma iku husu. Nek fa'ala ya dohir tok niki, nek koma sak lebete. Inilah yang jarang dipahami oleh kita sebagai umat Islam, padahal bendino nggawa Quran ya diwaca tapi ora ngerti kedudukane koma. Koma niku kan nek di rumah sakit gak eling to, Pak. Koma bapakmu. Lah ngoten nggih. Lah gak eling biasa dhek. Ya niku ketemu Allah koma. Jadi Pak, bagaimana solusi jenengan? Pun menurut kami sing terpenting kuati dzikir sirul asr dalam salat. Urusan nanti bacaannya bagaimana wis serahkan pada Allah mekaten. Lanjut. Nggih. Waduh. Sampeyan wani tanda tangan di atas materai tah. Sampeyan nek ajengi ngoten, sampeyan beto pernyataan cara hukum. Kula cek gak disalahno to, Pak? Mboten apa-apa. Kula sebab wonten masayah yang murui kula, artine kula dilokni. Gus, sampeyan pun ngoten. Engko nek hukum syariat berjalan, oleh karena nggak ada pernyataan, kena tuntut sampean. Walaupun secara lesan beliau mengatakan iyo, lah anake, bojone, keluargane, oke, garwane mboten nuntut,
Anake mboten nuntut, tanggane nuntut kenging kula. Dadi dos pundi? Kanca tasawuf niku suruh membawa surat pernyataan di atas materai. Lho iku hukum syariat lho niki nggih ya. Siapa ngerti kok langsung bablas lho. Kan kita tidak tahu, Pak. Dan di situ tolong keluarga dekat sampean suruh untuk tanda tangan sampean oke saya siap. Sampean pun insya Allah keluarga kula mboten nyuwun sewu. Nanti lepas keluarga enggak, polisi nuntut. Hukum niku, Pak. Loh, niki kalau kita bicara hukum lho ya. Nyuwun sewu, Pak. Sing mboten trimo iku hukum. Hukum sing megang hukum sapa? Keluarga mboten nuntut, misalnya anak hukum bicara. Sing ngerti hukum niki lho monggo lah dikasih pengetahuan didik. Nek cara kula mboten ahline. Sakro kula masalahe kula nggih elek-elek tau mlebu penjara. Dadi didik akeh tau ngerti hukum. Mereka ning penjara niku disekolahi babakan hukum supaya arek sing wis mlebu penjara mboten mlebu maneh tidak mlebu lagi ngoten. Wis jenengan ngasto anu Pak ya. Materai ya. Pernyataan. Lha ya apa ya dene? Sampean nggih cek padha-padha lah ngoten nah. Walaupun tidak ada apa-apa, apa salahe saya mengambil hukum wirai, ngati-ngati. Ngoten lho. Niku maksud kula nggih mohon dimaklumi lah ngoten lho. Lanjut. Sok lak ketemu maneh sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tangut bah ingkang sepindah mengenai hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang marra minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi. Lah ingkang dipun maksudaken fal yughayyirhu niku sifatipun wajib napa dos pundi, terus minggahipun hakikatipun dos pundi. Lah ingkang angka sepindah nggih selami kula niku nderek ngaosipun abah niku kan nggih insyaallah nggih raketang sekedhik nggih pun paham punapa ingkang sampun abah sampaiaken jabaraken. Tapi kula niku tiyangipun remen guyon bahkan humor ngoten niku. Upami misalipun kula kalih jenengan niku apa joinan banyu degane nggih ngoten niku kata-kata ngoten niku ki melampaui batas terlebih musyrik napa mboten Mbah. Sabar matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kon fal yughayyir niki lungguhe niku tergantung poksi kita. Kan itu mensikapi tentang dakwah ya. Mensikapi tentang dakwah. Kita diposisikan di mana? Bahasa syariat wajib memang. Sifatnya wajib terhadap siapapun ketika melihat satu kemungkaran. Cuman dikembalikan terhadap poksi kita. Kita diletakkan Allah di kelas mana? Sebab ada 3 Pak di situ tadi. Ada orang itu kelasnya itu untuk merubah kemungkaran supaya tidak terjadi itu punya otot. Ngerti otot nih? Allah meletakkan posisi kita itu dengan fisik. Berarti ya sekutu. Lah ngoten nah, perangan. Ini rentan masuk di dalam unsur-unsur hukum.
Di Indonesia lo ya, di Indonesia. Saya bicara di negara kita Indonesia. Bersinggungan dengan hukum. Sebab niku berhubungan dengan horizontal, Pak. Langsung. Ada seseorang yang Allah taruh di posisi seperti ini. Yang kedua, kalau tidak dengan seperti itu fisik, dengan mengingatkan, berarti ini namanya dakwah. Ada seseorang itu diposisikan Allah hanya itu. Sak lemah-lemah ngerubah iku mang disebut dakwah adalah doa. Ditungakno. Lah, Gusti Allah dalam posisi kita di doa is ditungakno. Wis mantap. Ndang mari. Lah ngeten ta? Ya Allah, marikanlah niko kai. Karena posisi kita diletakkan Allah di situ. Ya, terus hakikatnya diunggah namanya bagaimana? Jadi semua apa mulai dari 1 sampai 3 tadi dalam hati sampean harus lepas keakuan makhluk. Baru itu boleh. Tapi kok sik rumangsa kita makhluk. Mohon maaf loh ya. Keakuan diri kita yang bisa merubah. Ngapunten ingkang kathah. Niki kalau kita buka nanggone kitab Duratun Nafis niki ya. Itu kelebu penyakit syirik khafi. Karena apa? Karena itu tertanda kalau hati kita, mohon maaf, yang kuat itu sifat basariah, keakuan makhluk nafsu. Ini nek cara diunggahkan di hakikat. Kembali lagi turun, sifatnya wajib terhadap siapapun ketika melihat kemungkaran itu untuk merubah. Tinggal posisi kita diletakkan Allah di posisi mana. Yang kedua, hakikatnya walaupun terjadi pertama, kedua, ketiga, keakuan diri hati kita harus menghadapnya terhadap Allah yang sejati. Berarti mboten ngaku. Satu, nomor 2. Berhubung seneng guyon, deladak, apakah itu termasuk suul adab atau bahkan syirik? Boten. Kula nek Mas Tani ya perlu, guyon niku ya perlu. Boten melampaui batas, boten. Menurut kami loh ya, menurut kami. Beda kalau menurut orang yang lain. Nyun sewu, Pak, ngeten. Apa landasan hukum dasar saya kok mengatakan itu bukan termasuk suul adab? Karena saya tidak memandang makhluk. Sinten sing wajib dimulyakno, sinten sing wajib dihormati, sinten sing wajib dipuja dan dipuji? Hanya Allah ta? Alhamdulillah utawi sekabai puja lan puji iku lillahi kagungane. Dasar itulah akhirnya saya mengatakan boten suul adab. Kalau bisa malah CS kok, lah ngoten toh? Lah, sebab dengan CS itulah jenengan tidak ada batas. Arep tanya mboten enten batas, tapi saya tidak menyalahkan terhadap di antara umat itu fanatik dengan hal-hal yang bersifatkan njogo akhlak. Mboten. Sing penting ngeten. Jasad ketemu jasad, roh ketemu roh. Artinya apa sih? Oke, sampai berpuja secara jasad iki datang guru-guru kita, paling enggak minimal salaman diambung terus gak dludak-dluduk, gak ngono toh? Nah. Tapi hati sampai niku madhep nang uripe. Ora apa-apa. Berarti kalau dludak-dluduk dohire, hati nang uripe ora apa-apa. Sehingga mohon maaf ngapunten, ini sudah saya telurkan, ajarkan, contohkan terhadap jamaah-jamaah di rumah. Nggih, pun kula omongke, kowe kudu ngerti lho, titik sing harus kok nggone iku yang mana. Ayo, ojo salah, pujimu datang sejatine sing puji. Aku ya makhluk, jenengan ya
makhluk. Rasulullah niki dawuh sampunan nggih ngeten niki. Itu dibuka dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Rasulullah mengatakan itu, kalau saya tidak mengikuti mengatakan itu ketemu pinten. Kan ngeten ayatnya. Kul innama ana basarum mithlukum. Itu dawuh Allah yang Rasulullah disuruh untuk berdawuh. Kul katakan Muhammad innama ana, sesungguhnya aku, kata Rasul, iku basarun menungso mislukum padha mbek awakmu. Lah apa awakmu gak duludak-duluduk nang aku? Lha ngene lho. Apa aku duludak-duluduk nang aku, tapi ojo duludak-duluduk nang ngene Gusti Allah. Lho ngoten paham maksud kula nggih? Artine Kanjeng Rasul ae gak duwe hak untuk duweni sifat wujud, duweni sifat mulya, duwe sifat yang kudu dipuja. Apalagi kita. Artine di antara kita jikalau ada hati rumangsa puja ndang lekas tazkiyatun nafsi, bersihkan. Fasabbihuhu bukrotau wa asila. Al-Ahzab 42. Bersihkanlah apa yang ada di dalam hatimu terkait masalah hai Allah yang sudah kita hai, baik siang maupun malam. Ini bahasa syariat ayat itu. Fasabbih ya maca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Akhir sampean maca terus. Tapi ati praktek enggak ada. Sayang disayang Pak ngeten iki. Makanya tolong saya uraikan hal seperti ini semata-mata supaya jenengan ketika berobitoh di dalam thariqah mutabaruh itu tidak hanya secara syariat ya, tapi juga secara hakikat supaya bisa wusul datang Gusti Allah. Ingat, jikalau ada sesuatu selain Allah di dalam hati kita, dalam dada kita, jangan harap bisa akan sampai. Justru itu yang akan menghalangi, membatasi kita dengan Allah. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangan Gus, nami kula Yai Nuri saking Jatirjo Suruh, Kabupaten Semarang. Sak sampunipun ngaos dinul haq, dinul tauhid, dinul qayyum, manah menika saged nampi kalimah utawa takwa ingkang isinipun ilmu amal istiqomah. Lajeng lajeng roh menika dipun kepahamaken dening innani Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah bi dzikri. Lajeng nalika ben kholwat sampun dipun panggihaken alam kalanggengan raketung hitungan detik. Nalika kholwat malih wonten sesuatu sing ajeng mlumpat saka jasad. Upama diupamakake manuk globrak-globrak saking wonten dalu kurungan ajeng medal. Lah niku nyuwun penjelasanipun mekaten. Atur kawula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib jumblungi roh sangka dene raga. Jikalau satu hamba ingin ketemu Allah, wajib. Ibaratnya manuk keluar dari sangkar, burung keluar dari sangkar. Jasad ini Pak asini sangkar. Roh ini adalah laksana seperti burung. Bagaimana mungkin roh ini bisa keluar, bisa ketemu Allah lah, roh ini gak gelem keluar dari jasad sangkarnya.
perkara-perkara sing ngerantai terhadap apa tah nyun sewu, apa perkara-perkara sing merantai itu masih wallah. Dalam Al-Quran dikatakan al-aghyar, perkara-perkara sing bujuk wujute kaya wujud tapi gak wujud asline, kaya sing agawe tapi sejatine duduk sing agawe, bukan yang sepertinya yang sebagai yang berperan tapi aslinya bukan. Ya berarti itu sepertinya ayam yang mengabluk tapi asik koyoke meneladung tapi aslinya bukan. Baik loh, al-aghyar itu di situ. Ini wajib sampai keluar. Lah, disitulah nafsu akan membisikkan jenengan dengan rasa ketakutan. Engko iso balik apa gak ya? Anakku sik cilik-cilik, bojoku ya sik enom merek eman-eman. Duka kalau sudah umur 90 misalnya ya. Sopo yang sing ngelirik bojone umur 90? Lah, wonten Pak sing gandol-gandoli iku wonten. Yang kami sebut al-aghyar, ketepatan kita itu menjadi orang kaya, mesti iku gandoli. Kita punya jabatan, pengaruh, itu gandoli. Lah biar itu tidak bisa gandoli, tidak menjerat pada kita, merantai kita, maka lakukanlah yang namanya khalwat tadi atau tazkiyatun nafsi. Wajib itu dilakukan. Nah terus bagaimana saya ketika saat itu diterjadikan Allah, diperlihatkan di dalam kasaf berbentuk dioyak-oyak, roh iki sangkaraga manut mawon, ngalir mawon. Bila mana nanti betul-betul tidak kembali, ya sudah, keluarga lapor repot-repot juga dipendem toh Pak. Masa sampean jarke ngoten mawon. Iki menurut saya loh ya, kalau betul-betul hati sampean iku wis enggak ada gandolan, wis gak krono kejobo, hanya karena Allah, aku yakin dengan mudah sampean iku tidak akan pernah merasa ketakutan ketika saat itu Allah terjadikan proses seperti itu. Tapi ingat satu ayat sing sampean gawe prinsip apa? Allah katakan, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Kalau itu belum datang mesti balik Pak, mesti balik. Kalau itu sudah datang bener gak balik. Wis itu prinsip mawon. Ingat, sugih kaya apa, mlarata kaya apa, pada akhirnya bongkok mati. Nggih mboten? Sing duwe jabatan dhawuh nyuwun sewu nggih, aku gak nyebut. Dadi presiden ya apa? Tunyane kaya akeh. Akhirnya apa? Kita. Sekarang bagaimana yang terpenting kita caranya jalan thariqah yang mutabaroh billah, itu yang harus kita siapkan. Itu aja. Urusan persalahan sampai kali kula dimatikan Allah keadaan khalwat seperti itu, ya sudah. Itu sudah terbaik indallah yang monggo Gusti Allah. Ora usah mitung-mitung bojoku sik nom, pangkatku sik nyantol donyaku sik akeh, bise pira, pabrike pira. Ingat Pak ya, dalam surat At-Takatsur Allah dawuh, jikalau hati seseorang ketika bermegah-megahan trekil 5, gak mungkin mandek 5 Pak, mesti nambah 6. Kalau sudah 6 mboten mungkin mandek 6, mesti sak mboten tentek. Ayo sampai kapan? Bukan persoalannya semakin tinggi dunia sampean iku salah, ndak, silakan
sepanjang yang sudah jenengan persiapkan adalah darul akhirah piye thariqah muktabarah billah muttasilatun billah iku mawon. Mboten masalah, enggak akan pengaruh. Jenengan akhirnya tidak akan tergandoli hati sampai dengan mewahnya dunia. Kenapa nek ngeten? Kalau kita enggak megang kunci nih musyahadah, kok sampean kali kula hati dolanan cinta kasih sayang terhadap dunia mang hatta zurtumul makobir, habisnya setelah datangnya kematian. Ya wis, ikulah Pak disebut wong sing rugi. Wong sing rugi wonten mriku. Jadi wis jenengan ngalir mawon, terus pundi niku dadine didadekno lenentu, didadekno apa jenenge ote-ote, didadekno apa mbek Gusti Allah manut mawon. Ngoten pekaten. Wonten melih. Mungkin Ibu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pareng matur yang mriki kula saking Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Kula nggih pun dangu badhe pinanggih kalian Gus, tapi selalu gagal nembe niki kula saged. Nah, yang mriki kula badhe nyuwun penjelasan masalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingkang artosipun mbok menawi niku wong kula nggih mboten nate mondok nggih. Asale saka Gusti Allah balik marang tajal maleng ngawa. Lah menika berlaku selama tasih wonten donya niki napa sampai setelah kematian sampai akhir hayatnya. Tinggalipun menawi niku mboten berlaku teng donya niki tok, kan wonten keterangan bilih menungso menika kados dene patung. Semua kabeh obah. Jadi napa niku lah kalau wala quwata illa billahil azim. Jadi obahe menungso niku kabeh Gusti Allah. Saderengipun lair niku utawi tasih wonten kandungan nika dihembuskan nggih roh dening Gusti Allah. Lah mati niku rak mestine nggih dipendhet to nggih. Napa nggih terus diculke. Non sewu, niki nyuwun penjelasan dados kula niku wong pun tuwa niku nggih bakal teng mriku. Lah nek tetep bingung wah nggih non sewu badhe nyuwun keterangan niku. Kaping 3 nipun nika ngeten. Nek Gusti Allah nakdirke utawi ndamel menungso teng donya niki Allah becik niku Gusti Allah. Lah terus tujuan utamanipun Gusti Allah nyipta menungso niku nek keterangan sing nate kula mireng menika kan saya atau Allah menciptakan manusia semata-mata hanya untuk menyembah. Lah dengan kata-kata semata-mata untuk menyembah itu berarti kan nafsu. Padahal nek kalau mirengke secara umum itu Allah itu sifat enggak punya sifat apa niku nafsu. Sing gak ada sifat nafsu niku namung makhluk, terutama manusia. Niki pripun penjelasanipun Gus? Kula nyuwun penjelasan mbok menawi mangke saged kangge pedoman pribadi kula.
mekaten kang kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, secara lughat semua manusia paham dan mereka meyakini itu hanya terjadi setelah kematian. Iki sarengate secara umum mekaten. Berarti la yang bagi fit dunya, mungguh iman yang seperti ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun tidak kanggu ketika saat masih di dunia. Iki bagi iman yang seperti itu loh Pak ya. Gusti maklumi mawon, karena memang coro iman iki tahap-tahap ya. Tapi ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Ada yang paling tinggi derajat di mata Allah, di sisi Allah. Betul. Jawabannya apa? Itu terjadi di dunia niki. Dari asal kembali ke asal. Sehingga innalillah iku maksudnya proses terjadinya manusia ini. Sekarang tinggal pertanyaannya, sebelum kematian datang itu sudahkah menjalankan rojingun kembali? Sampak-sampak Allah dawuh niki wonten asbabun nuzule. Surah Az-Zumar 54. Itu Allah dawuh ngeten. Sri baliya Sri olehmu minggat. Loh napa Sri kok minggat? Napa Gusti, napa kok disuruh kongon bali Sri mang? Karena Sri minggat. Kalau Sri gak minggat, gak mungkin disuruh bali. Sri minggat niku ninggal bojo sae, Pak. Atut bojone wong liya. Dikon balik. Sri yang ngoten wis kadung enak dengan suami orang. Lah apa aku balik dikaploki terus. Enak. Sri wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab. Wahai manusia, lekas balilah kepada Tuhanmu. Mengapa Gusti Allah kok apa sebab-sebabnya sehingga disebut asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini sebab apa? Kok Gusti Allah menyuruh kita untuk balik? Karena kita ninggal no Gusti Allah. Wis titik. Itu kan balik. Min qabli ayatiyakumul adzab. Kembalinya jangan menunggu kematian. Lewat ayat ini Pak, saya berani mengatakan fungsi innalillahi wa inna ilaihi raji'un ning dunya niki. Asale iman nang pangeran sak temene pangeran, terus beriman terhadap genderuwo, gitu. Ketika beriman terhadap genderuwo, bentuk kasih sayangi Allah, balik akhirnya balik nang pangeran asli ini. Sebab sing sapa wonge, barang siapa yang kembalinya menunggu adab niki nek cara syariat dimaknani kiamat, Pak. Adab nek kula maknani secara hakikat adalah kematian. Karena akses pintu tobat sudah tertutup sudah. Itulah kematian. Jikalau kembalimu sesudah kematian, ora iso bali. Buktine summalatun sorun. Kau tidak akan dikasih Allah pertolongan untuk bisa kembali. Makanya kesebut roro maksar iki roh-roh podo kesas. Kok tepak Gusti? Ya ini tepakno. Ngapain kesasar? Ya kalau tujuannya tidak tahu tempatnya.
Mengapa tidak tahu? Karena mripate roh iki do wuta. Sebab ning donya isih wuta dijarke. Lho kan ta? Dibiarkan aja. Kon. Berarti jawabannya adalah di dunia ini saat kita belum meninggal wajib melaksanakan wa inna ilaihi. Contoh, misalnya dengan sholat, aktivitas opo wae. Oh ati sampean iku yang muncul iman rasa kabeh Gusti Allah ya iku wa inna ilaihi rajiun. Asale kan ngeten. Allah, Nur Muhammad, ya Allah, Nur Muhammad berarti Allah iki sing tak maksud urip, Nur Muhammad mudun roh, mudun maneh nak nggone apa? Nang nggone jasmani ingsanul kamil. Ya, ini bentuk innalillahi. Sekarang harus kembali wa inna ilaihi rajiunnya. Harus hilang nih kabeh. Tas hilang. Makanya saya kasih skema sak jerone raga iku ana nyawa, sak jerone nyawa ana pangrasa, sak jerone pangrasa ana cahaya, sak jerone cahaya ana urip. Ya wis iku. Ya niku bentuk sangkan paraning dumat mati. Nah terus Gusti Allah menciptakan menungso makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun, hanya untuk menyembah kepadanya. Di sini menurut kami loh ya, berarti kalau nyalahno pendapat orang lain. Bahasa seakan-akan nggak ada. Ningali kalimat itu justru ada illa berarti istisna. Kalimat apa? Istisna. Wa ma khalaqtu, dan saya tidak akan menciptakan ya jinna wal insa, kita taruh aja manusia, illa liya'bud, illa kecuali boten nonton kalimat kaf yang bermakna seakan-akan. Illa liya'budun, justru setelah istisna ada lam taukid, lam yang untuk menguatkan, kecuali hanya untuk menyembah. Lagi di dalam surat apa itu? Unine ngeten. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Ini miturut Quran loh Pak ya. Tapi saya bukan berarti menyalahkan ada yang menurut makalah yang lain terus di situ memakai kaf seakan-akan. Monggo. Cuman saya berbicara atas dasar fungsi dari perkalimah niki. Saya tidak akan menciptakan manusia kecuali illa liya'budun, krono arahe supaya menyembah Allah. Ini kan kalimat perintah. Lalu tergantung kita laksanakan perintah itu atau enggak, justru tergantung kita. Terserah dengan kali kula. Tapi ingat, semua itu ada konsekuensinya masing. Yang perlu kami jabarkan dalam ayat ini kalimat ngabdun. Liya'budun kan sangodene abdun kumawula. Piye to yang dimaksud kumawula? Yang disebut nyembah itu ya apa? Lepase diri ingsun makhluk, nyatane diri ingsun Allah, ya niku nyembah. Nek cara bahasa kacamata hakikat makrifat, nyembah iku gak ono loro. Cuman prosesnya wonten kalih dulu yang disebut muraqabah terus musyahadah. Seperti ngeten lho Pak. Iki lak kalih nggih. Nanti enggak ada kapan enggak ada diri kalau
Ini kan cuma biar gampang dipaham lah kan niku asline. Tapi jangan disimpulkan adanya akad karena ada dua ini. Bingung maneh. Jadi dalam ayat lain tadi wama umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha kecuali hanya untuk menyembah mukhlishina lahuddin dengan ikhlas bersih tanpa pamrih. Ini akan bisa manakala ditutup ayat imam kalimahnya wadzalika dinul qayyimah hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakat wadzalika dinul qayyimah. Apa dinul qayyimah? Wadah agama sing lurus. Dia agama sing lurus. Ya agama sing gak bengkak-bengkok. Masih kono, masih kini, enggak. Agama sing ngajarno tauhid untuk mengesahkan Allah, untuk menjadikan tangan itu jadi satu tadi loh Pak. Balik gak ketemu. Lah terus bagaimana cara memahami saya terkait takdir maksiat dan taat? Nah, perilaku taat miturut syariat, perilaku maksiat miturut syariat. Katanya ikut dari Allah. Masa sih Gusti Allah itu sobo lokalisasi? Munculnya kata-kata taat dan maksiat tergantung kita mandangnya dari mana. Kalau mandangnya dari syariat ya fisik niki. Kalau jenengan mandangnya dugi hakikat dari hakikat hati pun dimaksiati hati, pun ditaati hati. Nek maksiati hati sederhana Pak ngeten. Nek ning ati iku muncul aku makhluk, iku maksiat. Nek muncul aku nih Allah rasa sing muncul, iku to. Coba dilihat. Husnul amali nataiju husnil ahwal. Sing disebut takwa iku dari hati yang bagaimana? Mingkol bin zahidin. Ini wau. Nomor loro, su'ul ahwa, su'ul amali nataiju su'il ahwal mingkol bin rohibin, hati yang mungkur. Mungkure hati sangka Gusti iku lho Pak. Tandane ning ati iki aku ne makhluk ae. Sing ngabluk ya ayam. Makhluk. Abot lho Pak ya. Abot untuk mengatakan ning ati langsung Allah iki kabeh sing. Tapi iku dadi ringan dan mudah seiring berjalannya jenengan terus lungguh di muraqabah. Pun kuncinya ada di situ. Cara itu akan jadi sulit bagi siapa? Jadi mudah bagi siapa? Jenengan sing ahli elektro, mohon maaf. Kula goblok ahli elektro. Jenengan melihat radio TV apa yang rusak power gampang sampean. Kula ya bloon-bloon. Orang ngerti, Pak. Sama dengan itu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jenengan kok sakit mudah prosesi kursus ilmu elektro, praktek ilmu elektro, terus buka reparasi puluhan tahun.
Iku dadine mudah. Kula mboten mek ndelok tok, Grum. Ketika dihadapno radio rusak, mboten saged nyapa-nyapa. Laksana seperti itulah, Pak. Jenengan pingin mudah, langsung klik ketika suatu kejadian apapun, taat dan maksiat secara syar'i, sampean akan bisa merasakan kehadiran Allah sebagai sang aktor, bukan nafsu lagi. Itulah cara untuk mensikapi terkait nopo yang Allah hadapkan, maksiat atau taat, atau bagaimana kita mensikapi dalam hati tentang nafsu dan Allahnya dalam setiap saat dan waktu. Itu tak caranya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Bu. Nggih. Niki amargi kematian niku pasti dan saya juga merasa sudah tua. Mau menanyakan tentang kematian juga. Lah, kalau saya amat-amati itu kan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Ini ibu apa bapak dah suaranya? Ibu-ibu niki Gus. Nggih ngapunten. Di tempat-tempat umum, di pasar umpamanipun ngoten niku. Kalau saya lihat-lihat itu kan hampir semua orang-orang Islam itu setiap saat, setiap hari itu sudah biasa menyebut-nyebut, memanggil-manggil Gusti Allah. Kalau lagi senang ya ngucap alhamdulillah, kalau lagi mau melakukan suatu ya bismillah, kalau lagi sedang ada kesusahan ya kadang istighfar atau kadang ya yang lain-lain gitu. Tapi kok kenapa orang-orang Islam itu sudah setiap saat, setiap hari itu menyebut-nyebut Gusti Allah, tapi kenapa masih ada rasa takut menghadapi kematian? Lah, yang saya tanyakan, bagaimana caranya menghadapi kematian itu dengan senang hati, tidak dengan rasa takut? Nggih, sampun sekal semonten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala hati manusia itu sudah sungguh-sungguh suka bercinta pada selain Allah, pasti dia takut ditinggalkan selain Allah tadi. Ketika saat hati sudah takut ditinggalkan selain Allah atau meninggalkan selain Allah, maka sampai kapanpun kita akan takut dengan kematian. Siapa yang akan takut dengan kematian, maka doanya Allahumma tawil umurona. Nah, ngoten toh? Dawakno Gusti umur kula. Jare Gusti Allah ngene, ya tak dawakno 300 tahun, tapi sing 200 tahun amu kembang bayang gelem. Misale, sebab namanya orang itu semakin tua tenaga semakin telas lho, Pak. Nggih. Jenengan mawon berputune wis kangelan. Gitu ya. Itu menandakan bahwasanya kudrat itu bukan milik kita sebagai makhluk. Kalau toh itu kematian itu pasti datang, banyak kita di antara umat Islam yang tiap saat ngucap asma Allah, mengapa masih takut dengan kematian? Apa sebab? Karena belum tahu jalannya sejati ini karena jalan kematian itulah jalan yang sebagai pembuka jenengan bisa bertemu Allah. Hanya lewat kematian itulah jalan Anda akan bertemu Allah. Kematian yang kumaksud bukan mati-mati syariat niku, Pak. Kematian yang kumaksud di sini adalah
matine keakuan diri kita sebagai makhluk dalam hal apapun. Itulah yang kumaksud kemati. Berhubung ra ngerti dalane iku ya mesti wedi, Pak. Wedi kematian, padahal kematian bukan itu maksudnya. Makanya saya bicara tentang kematian itu dari sisi mana? Kalau sisi syariat ya dipendem niku jasad. Itu kematian. Kalau secara hakikat ya nafi niki hilangnya keakuan diri makhluk itu. Iman yang ada di situ hilang, ya itulah berarti jenengan sudah mengalami dan itulah akses yang Allah buka untuk ketemu Allah. Ini yang dimaksud nafi isbat. Makanya mengapa di dalam kalimah la ilaha tersimpan perintah nafi, illallah tersimpan isbat. Ilangono ning dodomu, nafikan la ilaha ning dodomu iki sebelumnya itu nggak ada selain Allah, berhubung ada ilangono ngoten niki. Sebab dengan cara itu kau akan isbat, akan menetapkan akune Allah. Nah, baru ini kematian sebetulnya. Terus bagaimana caranya? Ambre mboten wedi, ojo dadi menungso. Dadi yo Gusti Allah. Bingung sih an? Wah, iku lho sithik janan, koyo ngerti ya iku ya. Akeh Pak wong salah paham tentang ta'alimu sithik jenar niku akeh sing gak ngerti. Hanya sepotong akhirnya menyalahkan. Termasuk al-halat, ya, sepotong-sepotong kalau melihat dohiri toh, itu salah fahamnya. Asalnya nggak paham, akhirnya jadi salah paham. Jadi apa sing dimaksud iku? Jadi ya pangeran, Rakyat Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Ngeten lho Pak maksudnya. Kalau di dalam hati sampean sudah ada keinginan betul-betul ketemu Allah, mesti ada proses nafi. Tadi saya katakan tazkiyatun nafsi niki. Itu tetanda jenengan pasti akan dimasukkan Allah dalam makom muraqabah karena sudah melaksanakan fungsi tauhid la ilaha illa anta. Anta engkau berarti dekat. Berarti sudah merasa Allah dekat. Fa'ilam takun. Jikalau kau belum bisa melihat wujudnya Allah, ya kau harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Gak gampang Pak memunculkan hati seperti itu. Jikalau jenengan estu belum ada keinginan untuk bertemu Allah, gak mungkin itu akan bisa terjadi dalam hati kita. Dari situlah maka akan terjadi satu proses di mana Allah telah membersihkan seluruh perkara yang menghalangi hati kita pada Allah. Kalau itu sudah Allah bersihkan, baru jenengan disebut liqa. Lah liqa iku lho hakikate keakuan makhluk ini sudah hilang atau fana, wis nggak ada. Kalau sudah nggak ada, itulah yang disebut makrifat, berarti ketemu. Sing dimaksud ketemu iku ngeten. Kita ono kan sebab di ono sing ono. Adanya kita makhluk sebab diadakan oleh yang kita dikembalikan terhadap status kita nggak ada. Kalau sudah nggak ada, barulah nyata yang ada. Sinten sing ada? Ya, yang ada itu. Itulah yang dimaksud ketemu. Berarti yang melihat yang ada, ya ada sendiri. Sebab bagaimana mungkin perkara nggak ada kita makhluk itu bisa melihat yang ada? Nggak mungkin. Berarti ketika kita mengatakan Nur Muhammad, mengatakan ruh, mengatakan insanul kamil,
kalau betul-betul ketemu sami mawon. Mungkin sedikit tak kutip dalam surah Al-A'raf ayat 172. Mengapa di situ kalimatnya wanafahtu, dan kutiupkan rohku? Niki sampean nggak paham, syirik loh Pak. Seakan-akan Allah punya roh lah ngono nggih. Nek jenengan sampun tangan kanan kiri ketemu ngene wau. Pun bebas sirik jali, lebih-lebih sirik khafi. Lewis gak ono persekutuan sama sekali, nyekutukan Allah gak ada. Karena ono cuman Allah kemawon. Ya niki ojo dadi menungso maksudnya beriku. Bahkan ini juga Imran niku ning Quran ya disebut Imran ya. Itu ndawuhna surat kan ono surat Luqman, surat Luqman ayat 31 ayat 13. Beliau itu pesen nanggone anak putune termasuk kita. Nabi Ibrahim juga. Ya bunaya, hei anak putuku, la tusyrik billah. Jangan sampai dalam hatimu ada selain Allah. Sebab kalau ada inna sirka ikulah dzulmun azim. Sampai kapanpun hatimu gelap. Iki nek cara bahasa syariat, mbah buyuti dosa adalah syirik, menyekutukan Allah, menyamakan sesuatu pada Allah. Contoh, air tadi bisa menghilangkan rasa haus. Itu sudah. Kita menyamakan Allah dengan air. Air kita samakan dengan Allah. Punya kuasa menghilangkan rasa haus. Rasulullah Muhammad makhluk bisa mensyafaati iman sampai kalau di situ syirik khafi ya mean. Menyamakan makhluk dengan Allah. Kalau syariatnya sih berhubung melihat dari kacamata akal, wis apa-apa wis. Wong sing didelok iku syariate, iku tetanda hati kita buta. Kon, jadi ojo dadi makhluk. Wis mati yo makhluk, disitulah akan nyata Allahnya. Mekaten. Lanjut Bu, cara untuk biar jenengan mboten ana rasa wedi dengan kematian secara syar'i, ojo dadi menungso. Sebab ngono wis gak dadi menungso, gak mengenal mati secara syar'i. Mungkin dalam surah Al-Baqarah, jangan pernah kau katakan mati. Orang yang mati di medan pertempuran disebut syuhada, tapi dia itu hakikati hidup, akan tetapi kau tidak mengerti. Nyun sewu mbah yai kita, guru-guru akhirat kita, mati ini lah syariat loh Pak. Dasati kita katakan mah, tapi hakikati boten. Ada dua orang ruh yang dimasukkan Allah di alam barzah, satu buta, dia akan gelap di dalamnya, satu tidak buta, dia akan tidak gelap. Yang buta tidak akan pernah bisa melihat alam dunia, lebih-lebih alam akhirat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia terkekang di dalamnya. Laksana seperti dinding di dinding ya, yang tidak akan bisa keluar ke dunia, lebih-lebih di akhirat, kecuali nanti datangnya yaumi yub'atsun, hari kebangkitan. Tapi yang satu, karena dia itu adalah kekasih Allah, tidak mengalami kegelapan, dia tahu keadaan di dunia ini, dia tahu murid-muridnya. Nggih ngapunten, jangankan dunia, akhirat pun beliau tahu. Karena waktu di dunia sudah masuk alam akhir, wis mboten bingung Pak. Saya qulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat mungkin akhir gak wani takut marabuka. Disuruh Allah berkata, apa sing dikatakan? Udkhuluha bisalamin aminin,
kula didhawuhi Gusti Allah kenging ngucap salam dateng jenengan. Napa salami? Udkhuluha, monggo jenengan mlebet bisalamin aminin. Selamat, nggak ada penghalang apapun. Itulah maksudnya nyawiji dateng Gusti Allah. Dunya wis Kak. Berarti gak repot-repot sampai mlebu alam akhirat iku. Sing penting napa to Pak sekarang gitu. Lu ya aja tadi menungso. Menungsamu patenono. Barulah akan terjadi, nggak akan takut dengan kematian apa yang ditakutkan banyak orang. Mungkin Al-Baqarah 54 Pak, ini sejarah ketika saat kaum Nabi Musa ditinggal Nabi Musa uzlah nang gunung Turisina, di situ pesen nang Nabi Harun, dulurku jaga nentulung secara syar'i ojo sampak umat kita nyembah sakliyane Allah. Siap. Tak tinggal gedene petang puluh dino petang puluh wengi dalam rangka uzlah menerima wahyu yaitu kitab Taurat. Pak delalah tengah dalan mereka podo ngomong deloken Musa bingung golek Gusti Allah nang gunung Turisina kono ngomong ngoten. Ojo percaya mbek Musa, saiki ayo golek, ayo mencari Tuhan sing nyoto mitrut mata dohir. Akhirnya terjadilah anak sapi dijadikan sesembahan. Ketika pulang, akhirnya Allah dawuh di dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Wa id qala Musa liqaumihi, Nabi Musa dikongkon dawuh datang Allah terhadap kaume. Isine dawuh, ya qaumi, he kaumku, innakum dolamtum anfusakum. Sak temene kamu kabeh iku lho zalim nang awakmu dhewe. Sing sapa wonge zalim ning awake padha karo zalim nang pangerane. Rupane apa? Kaum iku mendolimi dirinya bittikhatikumul ijla dengan menggunakan anak sapi sebagai sesembahan. Artinya apa Pak? Ngeten. Jenengan iki ngajine kan tak kurangi wisan. Alasan kula niku nulis kitab. Lah ngoten nggih. Tak kurangi. Ngono ya sik pancet ta. Kapan mari-marine iki? Sik pancet njuwaluk waktune sing kosong. Ya akeh sing kosong lah sing tak kurangi. Sing tak layani iku cuman yang wis kadung rutinan. Yang rutinan itu pun nggih kula kurangi. Yang asalnya 4 tempat dalam satu kabupaten tak dadekno situ. Lah ngoten. Lah niku lak kosong sih acara walimah, acara pengajat holma. Piye to kula iku mandang Gusti Allah tok. Lah Gusti Allah ngongkon ngeten. Akhire ga iso nolak. Nek aku ndelok menungsane nggih nyun sewu mboten saged kula. Saged Pak ngoten lha ngene lah. Tapi ndelok iku Gusti Allah ngongkon wis sak kersa nyeneng sak mari-mari. Akhire ngoten Pak. Estu ngapunten nih Kakak. Lho ketika pulang wis mendapatkan kitab niku ternyata terjadilah penyembahan sakliyane Allah yang tadinya saged fokus ngerasa anane urip ning awake sejatine Gusti Allah wis kena pengaruh. Ya niku anak sapi namine. Terus akhirnya ngeten. Ya kaumku luwih apik kau tobat nang Gusti Allah. Lah tobat ya napa? Faktulu anfusakum, patenono awakmu. Lho niku diterjemahno ngene Pak secara syariat fisik. Siji mateni sijine, siji mateni siji. Mau mateni sing wakil iku jari diterima tobat dudu iku maksude. Paten pinaten. Secara fisik senes. Faktulu anfusakum iku jenengan kongkon meniadakan keakuan diri sebagai hamba yang tadinya merasa kita makhluk yang bisa ini bisa itu dan lain sebagainya. Ilang ono faktulu ya wis patenono fanakno
dirimu ke apa? Iku nafsu, ngoten lho niku. Dengan cara itulah Allah akan mengampuni atas kesalahanmu. Lho ngoten niku. Sok diterjemahno ngeten Pak nek nduk tafsirin niku. Mohon maaf lho ya. Pada saat itu siji si A si B paten pinaten. Nek wis mati ya iku jarine tobaté mboten ngoten. Nggih, nek cara kula menerjemahkan asline faktulu anfusakum di sini adalah bunuhlah keakuanmu sebagai manusia, sebab manusia itu condong sifat basariah. Pohon yang ada di dalam hati jenengan basariah itu bunuh, tebanglah biar tidak berbuah nopo sifat-sifat yang tercela. Niku akhirnya muncul sifat, ada pohonnya basiroh apa? Ilahiyah, ketuhanan. Maka tentu maksudnya. Oke, Bu. Lanjut. Sabun tasik wonten sampun nggih godhog gedang godhog telo ditidang padha krasa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang Allah berikan tadi penjabaran tentang masalah muraqabah sampai musyahadah yang menjadikan muktabaroi torikoh sampean muttasilatun billah, semua itu semata-mata untuk membenahi torikoh yang tiap saat dan waktu kita lakukan itu biar estu wusul datang Allah. Semoga bermanfaat fitini hatal akhirah. Moga-moga juga ilmu ini juga diteruskan terhadap anak cucu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sedaya persoalan urusan dunia, luwih-luwih urusan akhirat, urusan ruhania datang Allah digampangke Allah. Lahumul Fatihah.